Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, channel Rumah Islam TV dan yang mendengarkan langsung via Zoom Khobar Islam Academy serta rekan-rekan RTVC yang lainnya yang menyiarkan pada kesempatan malam hari ini. Kita bahas tema penting untuk malam ini, kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang khulu, sekarang kita masuk tentang pembahasan talak. Kalau khulu itu gugat cerai dari istri, atau pengertiannya secara syar'i berpisahnya istri ala iwad, dengan adanya kompensasi yang nanti dikeluarkan oleh istri atau mungkin dari yang selainnya. Nah, ini ada ketetapannya. Kemarin hadis yang sudah kita bahas juga didukung dalam Al-Quran. Dan ini sebagai bentuk, nih hikmahnya adalah sebagai bentuk bagaimana istri itu melepaskan diri dari suami. Kata Syekh Abdullah Fauzan, li anna fi takhlis zauja, karena ini akan melepaskan istri dari suami ala wajhin, dengan satu cara la raja'ah lahu 'alaiha, tidak ada rujuk bagi si laki-laki itu padanya illa biridhaha, kecuali dengan ridho istri. Berarti kalau khulu di sini kita dapat titik terang. Yang kemarin mungkin ada yang nanyakan, kalau khulu ini istri mau balik asalkan dengan ridho istri. Ya, suami mau balik asalkan dengan ridho istri, karena ini haknya istri. Dan dengan akad yang baru. Ya, kata Syekh Abdullah Fauzan, dan dengan akad yang baru. Nah, sekarang kita langsung bahas tolak. Ya, ini jadi muskilah juga oleh sebagian bapak-bapak. Kemarin juga sempat menanyakan, sampai mungkin agak sedikit bingung tentang masalah ini karena mungkin sudah terlanjur mengucapkan kata talak, ya, padahal belum memiliki ilmu. Talak itu artinya at-takhliyah, membersihkan, wal irsal, melepaskan, watarak, atau meninggalkan. Misalnya kita nyebut dalam kalimat talaqatin naqah, unta itu dilepas. Maka kalau kalimatnya talaqatil mar'atu, berarti istri itu dilepas. Secara istilah, namanya talak itu adalah firaqus zaujah, memisahkan istri, bihali qaidin nikah au ba'dhihi bilafzin makhsusin, yaitu melepas istri dengan melepas ikatan nikah atau sebagiannya, karena ada kan talak yang masih bisa rujuk, bilafzin makhsusin, dengan lafaz yang khusus. Dan pensyariatan talak ini ada ketentuannya dalam Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalam Alkitab yaitu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetapkan masalah tolak ini dalam banyak ayat. Seperti diantaranya firman Allah,
Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan. Talak yang bisa rujuk itu ada 2 kali. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Maka tahanlah istri tadi dengan cara yang ma'ruf atau lepaslah dengan cara yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan hendaklah wanita ini talak itu ditunggu, mereka menunggu diri mereka sendiri selama 3 quru. Tentang pengertian 3 quru, di sini ada perselisihan pendapat. Ada yang katakan 3 kali haid, ada yang katakan 3 kali suci. Ini Al-Baqarah 228. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 237, "Wa in talaqtumuhunna min qabli ayatamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum." Jika kalian itu mentalak mereka, istri-istri kalian, sebelum kalian itu menyetubuhi mereka, maka telah wajib apa yang ditetapkan untuk mereka, faridatan sebagai kewajiban, fanisfu ma faradtum, dan itu separuh dari yang kalian wajibkan. Dan juga dalam surat At-Thalaq tentang pensyariatan talak ini, pada At-Thalaq ayat 1, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa asul iddah. Wahai Nabi, jika kalian itu mentalak istri kalian, maka talaklah mereka pada waktu iddahnya. Ya, pada waktu iddahnya. Wa asul iddah, dan hitunglah masa iddah tersebut. Tentang masalah talaklah pada waktu iddahnya, maksudnya talaklah pada waktu sucinya sebelum disetubui. Lalu hitunglah masa iddah tadi, karena iddah itu punya hitungan. Iddah itu masa menunggu. Laki-laki timbang-timbang, mau balik lagi nggak, mau rujuk nggak, itu masih ada masa rujuk. Nggak langsung pisah gitu. Kalau masa rujuknya sudah selesai, nah baru dianggap pisah. Kalau ingin balik lagi, akad baru berarti. Namun kalau masih dalam masa iddah, masa menunggu, berarti tinggal keluar kalimat rujuk saja. Saya rujuk padamu, maka sudah balik. Nah, semua ini merupakan rahmat Allah pada hambanya. Dan inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan untuk mereka. Syekh Abdullah Fauzan katakan, karena talak ketika ada kebutuhan untuk si laki-laki, ini termasuk nikmat Allah. Karena kalau mau dibilang dia tetap lanjut dengan istrinya, mungkin bisa membawa mudarat baginya. Maka Islam itu tetapkan, ya kalau memang waktunya, memang maslahatnya untuk berpisah, berpisah. Jadi tidak dipaksakan harus selamanya, enggak. Karena mungkin dipandang kalau tetap bersama mudaratnya lebih besar. Dan tentang pensyariatan talak ini juga disebutkan dalam beberapa hadis seperti yang nanti kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram ini. Adapun ijma, para ulama sepakat talak itu dibolehkan. Lalu kata Syekh Abdullah Fauzan, talak itu disyariatkan, hikmahnya adalah untuk menghilangkan mudarat dan mafsadat. Ya, untuk menghilangkan mudarat dan mafsadat. Karena mungkin tidak mungkin lagi hubungan suami istri itu disambung kembali. Justru malah hubungannya itu semakin rusak. Karena kalau tetap ya hubungan yang ada ya bisa jadi membawa mudarat. Mudaratnya gimana? Ya jika suami dipaksakan terus bersama misalnya, kalau memang tuntutannya sudah harus cerai gitu, maka si suami kan tetap harus kasih nafkah, harus tetap kasih tempat tinggal.
Dan mungkin kalau suami itu tidak dibolehkan atau dilarang untuk menceraikan istrinya, misalnya ada syariat semacam itu, akhirnya ya dia tetap dengan istrinya tetap bertingkah laku yang jelek, kemudian konflik terus, bertengkar terus setiap harinya. Maka kata Syekh Abdullah Fauzan, Islam itu akhirnya membolehkan setelah tetap mengajurkan untuk sabar. Ya jadi karena mungkin tidak bisa disatukan lagi gitu. Namun bagaimanakah hukum talak? Apa hukumnya sekadar boleh atau dilarang sama sekali? Kata Syekh Abdullah Fauzan, para ulama mengatakan hukum talak itu sama dengan hukum taklif yang 5. Lihat ya, hukum taklif yang 5. Berarti nanti ada talak yang hukumnya itu wajib, ada talak yang hukumnya sunnah, ada talak yang hukumnya makruh, ada talak yang hukumnya haram, ada talak yang hukumnya mubah. Ya perhatikan ya, ada talak yang hukumnya wajib, ada talak yang hukumnya sunnah, ada talak yang hukumnya haram, ada talak yang hukumnya makruh, ada talak yang hukumnya mubah. Syekh Abdullah Fauzan katakan sini bisa jadi talak itu mubah jika suami membutuhkan karena dia sudah tidak suka lagi pada istrinya dan dia tidak bisa lagi bersabar. Padahal Allah perintahkan untuk bersabar. Allah katakan tentang masalah ini, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, maka boleh jadi apa yang kalian itu benci pada sesuatu, wa yaj'alullahu fihi, dan Allah menjadikan di dalamnya khairan katsira, sebenarnya ada kebaikan yang banyak. Ya, sebenarnya ada kebaikan yang banyak. Bisa jadi talak hukumnya disunahkan jika memang istri itu membutuhkannya, idza tajat zaujatu ilaihi likarahatir rajul wa nahwiha. Bisa jadi ya talak itu disunahkan mustahabban jika istri itu yang membutuhkan, karena dia sudah tidak suka lagi pada si laki-laki. Bisa juga hukumnya haram. Haramnya itu bukan pada waktunya dia mentalaknya. Ingat, terutama bapak-bapak yang mendengar malam ini, talak itu nggak main asal talak saja. Talak itu ada iddahnya. Kapan itu boleh mentalak? Contoh talak yang tidak boleh, li ghairil iddah, yang bukan waktu iddahnya, bukan waktu untuk mentalak. Seperti mentalak pada masa haid. Atau bisa juga talak ini hukumnya bahkan bisa sampai wajib. Ini kata Syekh Abdul Fauzan, misalnya jika suami itu dengan istrinya lewat beberapa waktu, lantas suami ini gak balik-balik. Bisa jadi situ talaknya wajib. Bisa juga hukumnya makruh. Kalau hukumnya makruh, ini kok nggak ada masalah apa-apa, dua-duanya sama-sama baik, tapi salah satu itu minta gitu untuk berpisah, maka hukumnya itu makruh. Kata
Al-Wazir Ibnu Hubairah ajma'u ala anna talaqa fi hal istiqamatil haya azawjiyah makruhun. Para ulama itu sepakat bahwa mentalak pada saat ya kehidupan baik-baik saja, itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita lihat khulu dan talak sama-sama apa? Berpisahnya istri dari suami. Namun kalau untuk khulu itu ada kompensasi, ada yang dikeluarkan. Kalau untuk talak itu pokoknya memutus hubungan nikah atau sebagiannya cuma dengan lafaz yang khusus. Berarti yang dimaksudkan sini lafaz talak. Ada kata-kata yang diucapkan. Dan tadi diterangkan kalau talak tidak bisa kita katakan itu wajib, mubah enggak. Namun ada 5 hukum. Bisa jadi mubah. Bisa jadi itu sunnah. Bisa jadi itu haram. Bisa jadi juga wajib. Bisa jadi juga makruh. Jadi kita lihat ada 5 hukum situ. Ada mubah, ada sunnah, ya ada haram, ya ada wajib, ada makruh. 5 kan? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kita lihat hadis yang pertama. Dari pembahasan kitab Bulughul Maram ini. Talak ini kita akan lewati beberapa hadis. Jadi kalau bisa sabar untuk membahas satu persatu. Saya akan bahas pelan-pelan di sini ya. Karena memang bahasan talak ini bahasan yang pelik ya. Kadang suami itu tidak punya ilmu, baru dia itu menyesal ketika kata-kata itu sudah keluar. Atau mungkin ada di antara suami yang malam ini dengar, baru tahu itu talak. Dan baru tahu malam ini juga. Oke, nanti setelah ini silakan ada yang mau diskusi, monggo nanti saya buka. Ya, pertanyaan didahulukan dulu yang resen-resen. Ini kayaknya masalahnya kompleks sekali ini. Saya tetap akan lanjutkan ini. Ada beberapa bahasan yang saya perlu tunda, saya tunda. Ya, karena tentang risalah talak sendiri saya tulis juga dalam serial yang panjang gitu. Di rumaiso.com. Tulisan lama sih sebenarnya. Ada risalah talak, ada gugat cerai. Ya, bagusnya dijadikan buku sih. Kalau tidak buku versi web aja lah, online gitu. Mungkin kapan-kapan didaurahkan. Nah, coba kita lihat dulu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali ilallahi at-talaq." Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Ingat ya? Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim. Namun Abu Hatim mengatakan di sini mursal. Kalau kita lihat kesimpulan kalau dari Ibnu Hajar, ada beberapa penilaian tadi beliau nukilkan. Ada Al-Hakim itu katakan sahih, ada Abu Hatim itu katakan mursal. Mursal berarti golongan hadis dhaif. Kalau Imam Zahabi katakan di sini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun dikritik oleh Syekh Abdullah Fauzan, fihi nadharun, ini tidak tepat. Dan kalau disimpulkan kalau Syekh Abdullah Fauzan katakan di sini mursal. Kalau mursal berarti golongan hadis dhaif. Maka kalimat tadi sejelek-jelek atau perbuatan halal yang Allah itu murkai, itu adalah talak. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari sini. Hadis ini jadi dalil oleh para ulama, oleh para fuqaha, bahwa talak itu tidak disukai oleh Allah. Ya, bahwasanya talak itu tidak disukai oleh Allah. Apa alasannya? Lima fihi minal mafasid wal adrar fi
fi haqqi zawjaini wal aulad. Karena di dalamnya itu ada mafsadat, dampak jelek, ada mudarat. Entah yang pertama pada suami istri itu sendiri atau pada anak-anaknya. Maka Syekh Abdullah Fauzan katakan, kalau kita simpulkan dari hadis ini, maka sudah sepatutnya, kata beliau katakan sudah sepatutnya suami menjauhkan talak sebisa mungkin. Artinya gini, bahasa bebasnya, jangan sekali-sekali kalau ada masalah mudah-mudahan untuk mengucapkan talak. Ya, jangan kalau ada masalah itu ujung-ujungnya pokoknya saya talak kamu. Tolong setelah ngaji malam ini kalimat ini sudah berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada lagi. Ini kalimat rawan bapak-bapak, para suami. Namun kan dalam hadis kan tadi disebut talak itu perbuatan halal yang dibenci. Ini bukan berarti ya halalnya ini berarti kalau ada yang talak nggak boleh, enggak juga. Karena talak itu kalau ada hajat, ini kata Syekh Abdullah Fauzan, itu nikmatun kabiratun wa fadlun azimun, itu nikmat yang besar. Itu karunia yang besar. Karena apa? Seakan-akan keluarga itu dikekang kalau tetap melanjutkan hubungan. Padahal sudah ada hajat untuk cerai. Karena mau disuruh untuk baqa, untuk tetap bersama, la khaira fi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena bisa jadi ya akhlak jelek akan terus muncul. Mungkin bisa jadi suami istri malah jadi futur, li dha'fid din, agamanya jadi lemah. Akhirnya hidupnya itu jadi galau, berguncang. Pokoknya agak sulit deh untuk bersatu. Kalau kita simpulkan juga dari ya pembahasan yang lainnya, intinya talak itu tidak disukai oleh Allah. Namun di sini Islam menetapkan talak punya batasan tertentu. Ada dhawabit, ada aturan-aturannya. Dan Islam itu menjadikan, kata Syekh Abdullah Fauzan, menganggap talak itu akhir marahil ilaj. Itu sudah obat paling terakhir, gak ada obat lagi yang lainnya. Ingat, kalau obat paling terakhir itu berarti masih ada obat sebelumnya gitu ya, yang mempan. Maka kalau misalnya istri buat emosi, suami nggak bisa mudah-mudahan ucapkan talak. Karena itu obat terakhir. Kan masih ada bisa nasihati pelan-pelan. Sabar dulu, tahan diri. Kemudian nasihati pelan-pelan. Oh, sudah saya nasihati bolak-balik, Ustadz, saya sudah sebulan nasihati dia. Istri nggak mau berubah. Saya sudah sabar sekali. Ya sudah, boikot dulu. Nanti berlalunya pelajaran ini kita akan lihat banyak cara akan diselesaikan oleh syariat kita, tidak langsung ke talak gitu. Ya, setelah boikot, didiamkan, baru setelah itu nggak bisa lagi dipukul istri, namun dengan pukulan yang tentu saja tidak membekas.
Dan kalau ini jadikan obat terakhir, ya, misalnya tidak bisa lagi disatukan, tentu akibatnya bagus. Beda ya kalau awal-awal langsung main pukul. Kalau dia lewat tahapan-tahapan yang tadi seperti disebutkan, maka ya kalau cerai ya sudah, tidak akan ada penyesalan. Juga tidak endingnya itu dapat dosa. Namun intinya kalau memutuskan untuk talak ya berat. Kata Syekh Abdullah Fauzan di sini, coba lihat aja beratnya di sini, karena memang sempit banget loh untuk menjatuhkan talak. Kesempatannya itu sempit banget yang ditetapkan oleh syariat kita. Suami itu ingin jatuhkan talak ketika istri itu dalam keadaan suci, suami pun belum menggaulinya. Ingat ya, dua ya. Istri itu dalam keadaan suci dulu, bukan haid. Kemudian yang kedua, istri belum digauli. Atau di sini kata Syekh Abdullah Fauzan juga, bisa saja juga suami menjatuhkan talak saat istri hamil. Bisa. Adapun kalau mentalaknya saat istri haid, berarti tidak suci kan? Atau nifas, atau dalam keadaan suci namun sudah digauli dulu. Malamnya sudah digauli, istri dalam keadaan suci ya, paginya ditalak. Inilah yang dilarang oleh Islam bentuk talaknya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh talak dalam waktu-waktu tadi. Kemudian talaknya pun dia jatuhkan satu kali. Tidak boleh seorang suami itu jatuhkan talak langsung, saya talak kamu 3 kali satu waktu. Nggak boleh. Kalau ada yang mengucapkan 3 talak sekaligus, dianggap 1. Namun kalau ini pun sudah ditalak, istri sudah ditalak, maka Allah itu melarang suami untuk mengeluarkan istri dari rumah. Coba perhatikan dalam surat At-Thalaq ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kalian, wahai para suami, mengeluarkan mereka. Tukhrij itu suruh pergi itu dari rumah. Janganlah kalian suami ya mengeluarkan istri kalian min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka keluar. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali karena melakukan perbuatan yang keji, yang jelas. Kecuali kalau istri itu berzina gitu. Itu perbuatan keji yang jelas. Kenapa kok ketika sudah jatuh talak kok masih suruh di rumah? Nah, kata para ulama gini, anna baqa'aha fi baiti zauji aqrabu lil mil ilaiha wa aisar li irja'iha wa aswan laha. Karena kalau tetap istri itu di rumah suami, maka kalau untuk balik itu lebih mudah. Karena kan dia ketemu istri lagi. Saya kok menyesal banget ya, saya mau rujuk saja. Gitu. Agar cepat untuk rujuk. Jadi sejatinya Islam itu mempersulit untuk jatuhkan talak. Cuma suami ini yang biasanya nggak tahan ini. Sedikit emosi jatuhkan gitu. Paling Islam persulit nih. Tunggu dulu, kamu lihat. Kamu sudah setubui istri belum? Sudah. Nggak boleh jatuhkan talak. Tunggu dia suci dulu. Nah, dipersempit kan? Coba lihat dulu istri suci apa haid? Haid Ustaz. Nggak boleh. Nunggu dulu baru suci. Baru jatuhkan talak. Dipersulit lagi.
Jadi sejatinya memang dipersulit. Karena Islam ingin hubungan suami istri yang ada tetap ada gitu. Nggak mudah-mudahan untuk jatuhkan talak. Wallahu a'lam bishawab. Jika bapak dan ibu-ibu ya atau yang mendengar malam ini ingin memahami masalah talak, bisa cari dengan kata kunci Risalah Talak di rumaiso.com. Nah, itu artikelnya yang tentang talak saya sudah ada 17 serial. Yang tentang gugat cerai ada 5. Ya, cari dengan kata kunci itu di bagian search. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Bisa langsung ya, saya buka pertanyaan lewat Zoom, monggo. Sudah rame itu. Bismillah. Saya panggil Bapak Abdul Bazir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Abdullah? Ustaz, yakni melanjutkan yang kemarin, Ustaz. Karena nunggu-nunggu jawabannya, Ustaz. Apa yang terjadi? Ya, yang kemarin itu, Ustaz, yang bahwasanya ketika kita sedang marah, Ana sempat tanya ke saudara dan juga Ustaz, katanya memang orang-orang Hadrami, orang-orang keturunan Hadramut itu kalau misalnya marah ya sudah kayak sudah jadi adat gitu, Ustaz. Kayak saufa atlaq gitu. Atlaq gitu. Kalau itu kata talak itu mudah itu, Ustaz. Jadi sudah jadi kebiasaan itu, Ustaz. Tapi wallahu taala alam ini, Ustaz. Itu kebiasaan yang buruk. Jadi anak itu mau tanya Ustaz yang tentang kemarin itu, ketika sudah mengucapkan kata talak terus, tapi setelah itu minta maaf, saya tadi nggak sengaja gitu, Ustaz. Padahal sengaja itu, bukan nggak sengaja. Iya, maksudnya dalam keadaan emosi, saya talak udah bahkan lebih dari 10 kali. Kemarin dikasih jawaban istrinya harus menikah lagi sama orang lain dulu. Setelah itu baru bisa, ketika dia cerai baru dinikahin lagi tuh. Masya Allah, itu ada pusing. Itu gimana, Ustaz, hukumnya itu, Ustaz, sekarang? Ilmu ini baru tahu sekarang atau dari dulu sudah tahu? Baru tahu sekarang, Ustaz. Baru tahu sekarang. Yang anak tahu, ya anak tahu itu kalau misalnya talak itu harus gugat ke pengadilan dulu, Ustaz. Pengadilan itu setahu anak, Ustaz. Sudah, besok nggak diulang lagi. Itu kesempatan terakhir dari sisi karena baru tahu ilmu. Jadi hukumnya itu enggak yang kemarin itu dimaafkan, tapi yang berkali-kali talak itu, Ustaz. Karena nggak tahu, bagaimana lagi? Iya. Besok pokoknya ditahan-tahan. Ini termasuk suami yang lain, ini yang dengar emosi apapun. Ibaratnya saya bilang kemarin seperti kartu kuning. Ya, kita punya kartu kuning. Saya jadi wasit nih ya, jadi wasit. Ya, nggak selalu saya lihat ada pemain kasar dengan lawan, saya langsung kartu kuning, kan enggak. Tunggu lihat dia dulu kesalahannya berat enggak. Oh ya, kalau kesalahannya berat, baru kartu kuning tuh. Ibaratnya seperti itu. Jadi tahan-tahan, ini kartu kuningnya ada tapi pegang. Jangan langsung juga kartu merah gitu, jangan. Tahan-tahan seperti itu. Itu pernikahannya itu masih sah ya, Ustaz? Masih. Ustaz. Tapi kalimat yang tadi itu sofa utolik mungkin ya orang Hadromi bilang ya. Itu belum tegas. Karena dia bilang sofa, awas ya kamu ya. Awas ya, bahasa kasarnya itu. Juga biasanya utolik. Kalau utolik baru tegas. Tapi kalau dia bilang sofa utolik itu masih besok saya talak kamu ya. Belum tegas tuh. Kalau misalnya kalimatnya tegas gini, sudah saya talak kamu 1 kali, gak ada maaf untukmu, sudah jatuh 1. Itu nggak pandang dia emosi, nggak pandang dia main-main, nggak pandang dia guyon, nggak pandang dia lupa, nggak pandang lagi April Mop. Oh, itu nggak lihat itu semuanya, jatuh pokoknya. Jadi, Ustaz. Paham ya? Allah ibarik fiik. Paham, Ustaz.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya lagi. Selanjutnya Ummu Zahra Rumaisa. Ya, fadhal, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, mau nanya, sudah bertahun-tahun yang lalu waktu masih punya anak satu, ceritanya lagi pas emosi lah. Saya sih emang yang bilang minta dicerai kan, terus Istri yang minta berarti ya? ya. Istri Iya, ngomong iya, apa? iya. Sudah, ceraikan saya saja gitu. Terus kata suami, iya, iya doang gitu. Itu nggak masuk kan ya Ustadz? Ibu yang minta, ibu yang takut juga gitu. Iya. Iya Ustadz. Itu Nggak masuk kan itu. iya, dia nggak tegas itu, dia cuma takut aja sama ibu. Jadi kalau dia bilang gini, iya, kalau dia jawabannya gini, iya, saya talak kamu, oh jatuh tuh. Enggak, cuma bilang iya, iya doang gitu. Iya masih apa? Kita masih bisa pahami kata ambigu gitu. Ya iya apa gitu? Ya saya nurut, iya, iya saja gitu. Bisa jadi iya juga saya talak kamu, masih bisa ditafsirkan makna mana. Namun kalau kalimatnya saya talak kamu, oh, bersatu makna saja itu berarti. Gitu ya. Nah, pelajarannya lagi Bu, pelajarannya tolong ibu juga nggak mancing-mancing suami. Iya Ustaz. Iya. Jadi ini para istri ini yang dengar juga malam ini, tolong kalau jenengan juga lagi emosi, jangan pancing-pancing suami. Sudah kita ke pengadilan aja. Sudah kamu jatuhkan talak aja sekarang. Wah, kalau suami bilang iya, sudahlah habis semuanya. Iya Ustaz. Gitu ya. Taib. Enggak lagi Ustaz. Iya, taib. Iya, satu lagi Ustaz di Iya. luar tema. Iya. Ceritanya itu ada jual beli nih. Nah, terus jual beli mobil. Nah, yang beli ini sudah bayar, mobil sudah diambil. Lalu qadarullah setelah 1 hari di beliau, itu mobil ngadat, nggak nyala katanya. Terus kata si bapak ini bilangnya, ya udah saya balikin aja, tapi boleh deh 5 jutanya buat bapak. Jadi selebihnya dia minta balik dan mobilnya balik. Itu boleh atau enggak ya Ustaz kalau kayak gitu? 5 jutanya uang apa tadi, Bu? Katanya apa ya? Uang DP. Oh, DP-nya dia tarik ya. DP-nya katanya buat saya gitu. Jadi sisanya uang pembelian dia selain yang 5 juta itu mau minta dibalikin. Jadi yang 5 jutanya nggak dibalikin ke yang beli lagi gitu. Ya, sudah keridoan dia nggak masalah. Oh gitu. Iya. Baik. Iya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi nanti baru ke chat ya. Resen dulu. Selanjutnya Ummu Zahra Ummu Khairah. Silakan Ummu Khairah. Ummu Khairah atau Ibu Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau nanya di luar tema. Iya. Bagaimana apabila boleh nggak kita memaksa anak untuk mondok gitu Ustadz? Anak usia apa ini Bu? SMP, SMA? SMP, baru mau masuk SMP karena sekarang ini saya lihat karena online ya, jadi susah untuk mendisiplinkan waktunya gitu. Kalau di pondok kan untuk waktunya tuh lebih disiplin gitu Ustaz ya. Terlalu banyak ini nggak kalau di rumah tuh Ustaz, main game dan lain susah ininya didisiplinkan Ustaz. Ya, kalau ibu pandang masalah seperti itu tinggal bagaimana merayu anak ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan kalau Tapi nggak apa-apa ya Ustaz. nggak apa-apa. Kadang satu kondisi ya bisa dipaksa gitu.
Ya sambil beritahu manfaat-manfaat kalau di pondok itu alasannya kenapa gitu. Iya. Mungkin alasan yang logis aja Bu, jangan singgung gamenya kayaknya Bu. Jadi jangan anak itu biasanya kalau kita salahkan di situ dia nggak terima. Jadi ibu bilang aja gini, ibu nggak mau, pokoknya kamu harus bahagiakan ibu. Untuk ya, cuma iya bisa bahagia kalau kamu bisa paham agama, ibu didoakan. Ibu nggak mau kamu cuma kuliah tinggi-tinggi tapi akhlak jelek, nggak bisa doakan ibu, gitu aja. Jadi kan membuat dia hatinya terenyuh gitu. Iya Ustaz. Iya. Ya. Satu lagi Ustaz, kira-kira untuk anak usia anak gadis itu untuk pembelajaran seperti fikih rumah tangga gitu kan, biasanya usia berapa? Bisa di SMA. Ya. Apa perlu diajarkan sedari dini apa nanti pas kuliah gitu Ustaz? Kuliah aja deh Bu, masih ini ya, kecuali kalau dia mau nikah habis SMA mungkin. Iya sih. Iya Ustaz. Iya. Syukurkan Ustaz jawabannya. Jazakallah ya Ustaz. Iya Kom. Baik, silahkan admin bisa dibuka chat berarti. Baik Ustaz, Bismillah, ingin bertanya. Ustadz, Ana seorang ikhwan yang ingin mengenal akhwat. Kebetulan akhwat tersebut adalah kakak tingkat di kampus, tapi beda jurusan. Yeah. Apakah Ana boleh mengetahui asal dan alamat beliau dengan dan di kampus yang dimana di sana ada data-data akhwat tersebut? Jazakallah khairan. Bisa saja, kalau memang ingat ya catatannya serius. Ini bukan lagi semester 1 kalau bisa. Ini misalnya semester akhir, terus mau lulus, baru serius mau nikah gitu. Kalau ini memang ada tujuan, kalau ada tujuan ini nggak masalah. Tapi kalau baru semester 1, terus orang tua juga wanti-wanti, pokoknya kamu nggak boleh nikah. Terus dia bolak-balik cari data si akhwat tadi. Dia buka ke data kampus, dia tanya temannya gini, ternyata nggak ada tujuan apa-apa. Ingat Allah tahu niat yang cari-cari ini bagaimana gitu. Maka lakukan seketika perlu. Maka ingat kaidah asalnya ya. Asalnya hubungan laki-laki dan perempuan kan nggak bebas. Dibolehkan ingin berhubungan jika butuh saja. Kalau ada kebutuhan baru boleh. Berarti kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, kembali ke hukum asal, tidak boleh. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, satu lagi yang dicat. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai pertanyaan cerai gaib yang kemarin. Jadi, seorang istri mengajukan cerai ke pengadilan karena suami pergi meninggalkan istri tanpa ada kabar berita. Iya. Kemudian setelah selesai proses pengadilan, keluarlah akta cerai dari pengadilan yang berstatus cerai gaib. Pertanyaannya, jika sudah keluar putusan seperti itu, apakah mantan istri bisa menikah kembali? Kemudian, jika tiba-tiba mantan suami hadir kembali, status sudah menjadi mantan Ustaz. Status sudah menjadi mantan kah Ustaz? Kalau itu dilihat dari keputusan pengadilan. Biasanya kalau istri gugat cerai, terus nanti dianggap talak, itu makin mudah prosesnya setahu saya kalau si suami nggak hadir. Jadi biasanya ada surat panggilan untuk suami. Ya, tapi suami kok nggak hadir-hadir, maka makin dia tidak hadir makin cepat. Nah, surat itu makin cepat keluar. Ketika surat ini keluar, maka suami nggak bisa apa-apa lagi. Karena keputusan pengadilan lebih kuat. Kalau suami ingin balik lagi, tentu dengan keridhaan istri. Karena istri yang gugat ya, tadi seperti saya sebut ya, kalau istri yang gugat berarti dengan keridhaan istri. Nah, istri ridho, baru boleh balik. Ya, karena tadi istri yang pertama gugat cerai. Baik, saya baca dulu lewat beberapa lewat YouTube ya, sambil ada telepon, barangkali ada telepon masuk. Belum, sebentar. Ustadz, berarti kalau jatuh talak 1 dan 2, istri tidak keluar rumah kalau mau rujuk, tidak usah nikah lagi ya Ustadz? Tidak, kalau masih masa rujuk, ingat ya, ini jatuh talak.
mau nunggu iddah. Selama masa iddah ini boleh suami rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Nah, di antara bentuk rujuk dengan ucapan, saya rujuk padamu. Kalau bisa sih, kalau cerainya tadi resmi, maka untuk rujuk lagi tunggu juga resminya. Ya, maksudnya ya ada saksi, pokoknya rampungkan lagi di pengadilan lebih aman. Apalagi kita di negara kita itu lebih memperhatikan seperti itu. Kekuatan hukum, ya. Ada telepon? Oke, baik. Jadi istri tidak keluar rumah kalau mau rujuk, tidak usah nikah lagi, ya usah tidak. Tapi kalau istri keluar rumah pas jatuh talak 2 dan sudah lewat masa iddah. Kalau sudah lewat masa iddah, ya, masa iddah sudah lewat, berarti sudah tidak menjadi istri lagi. Ingin balik bisa, namun dengan akad baru. Tapi kalau sudah talak 3, ya, sudah jadi talak bain. Tidak ada lagi istilah rujuk. Ustadz, apa kata-kata ya udahlah, kita udahan saja, itu termasuk talak? Bukan, tidak. Kalimatnya tidak tegas. Kalau kalimatnya ya udahlah, kita udahan saja, nah nanti kembali ke niat. Ustadz mau tahu buku Daurah Hariat itu gimana ya? Sebentar. Itu sudah ada sebenarnya di ini ya, website ya. Tunggu tak kasih linknya nih. Mumpung saya buka. Unduh e-book. Jadi ada yang mau dapat e-book Daurah Ahad, tinggal buka di website rumahsya.com di halaman artikel ya. Ada itu. Salah ding. Tunggu, salah. Ini linknya. Buku unduh Daurah hari Ahad. Oke. Saya baca lagi, tadi ada yang menarik di sini. Ustadz, apa betul kalau sudah talak 3 kali cerai, berarti 3 kali talak dengan pasangan sama, harus nikah ke orang lain dulu? Iya, nanti pembahasannya ada ya. Berarti talak yang dijatuhkan saat istri haid tidak sah ya Ustadz? Masalah jatuh atau tidak nanti ada pembahasannya. Kesimpulannya talaknya jatuh, tapi berdosa. Pre-order emas dicetak namun secara online, kemudian dibikinkan, lalu diantar ke alamat dan bayarnya di tempat. Apakah boleh ini Ustadz? Boleh, namun harus akad tunainya di tempat dengan harga saat di tempat tadi. Nah, tadi ada tentang poligami ini nih. Apakah termasuk sunnah saat istri tidak mau dipoligami, padahal suami tetap ingin melakukan poligami? Nah, ini bukan masalah tidak perlu minta izin istri, namun yang saya selalu pandang, apakah dengan poligami ingin mempertahankan rumah tangga sebelumnya ataukah ingin menghancurkan gitu. Kalau ingin mempertahankan, coba yang pertama diedukasi dulu, dibimbing baik-baik. Kalau memang sudah siap untuk dipoligami, lanjutkan itu. Karena ditakutkan yang ini berantakan, yang ini juga berantakan, akhirnya rumah tangga semuanya nggak jalan. Nggak ada telepon ya? Taib, lewat Zoom lagi silakan. Baik Ustaz, saya panggil raise hand dulu. Ibu Astri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Astri. Saya mau bertanya mengenai talak. Talak itu apakah yang dijatuhkan suami harus ada saksi ya? Sebagian ulama menyarankan ada saksi. Makanya sebagian ulama itu menyarankan tetap dilakukan talak di pengadilan karena dituntut ada saksi. Tetapi ya pendapat yang saya pahami belakangan itu tidak sampai disuruh ada saksi. Selama ada ucapan talak tegas, kalimat talaknya tegas, jatuhlah talak.
tidak ada saksi, Ustaz? Kalau dari sisi sahnya sah, tapi untuk dianggap resmi secara hukum belum, hukum pemerintah. Tapi kalau dari sisi ucapan sah. Jadi kalau sudah 3 kali suami bilang talak ke istri, sudah jatuh talak bain, itu sah ya Ustaz? Iya. Karena saya ditalak yang ketiga kali waktu itu di Mekah, pulang ke Indonesia, kami diajak ketemu Ustadz keluarga kami. Beliau mengatakan bahwa talak yang pertama dan kedua di Indonesia itu tidak sah karena tidak ada saksi. Ya, itu memang ada hilaf pendapat sih ya. Beliau berdalil dari Bulughul Maram hadis nomor 1122 yang keterangan ketiga yang mengatakan baru siapa yang mengatakan bahwa tidak harus mengadakan saksi untuk melepas istri dan merujuknya, berarti dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu hadisnya mesti dicek lagi, karena belum tentu hadisnya sahih. Nanti saya akan sampai di pembahasan itu insya Allah. Jadi sebetulnya keadaan saya sekarang adalah saya sudah mengurus ke PA dan sudah resmi bercerai, tetapi keluarga besar saya menyalahkan saya terus sampai sekarang karena ustadz yang di keluarga kami mengatakan talaknya masih jatuh talak 1, sedangkan saya sudah yakin itu tidak. Saya takut nanti jatuhnya ke zina. Tapi yang ditalak dari pengadilan dianggap tetap 1, Bu. Iya betul, yang diangkat cerai tertulis 1. Tapi kalau memang sudah tegas 3 dan memang sudah punya ilmu tentang itu, berarti dianggap talak 3 saja. Mohon advice-nya ya Ustaz, bagaimana saya menjelaskan ke keluarga ya Ustaz, bahwa ya memang tadi ada khilaf kuat ya, ada khilaf kuat tentang masalah ini, bukan khilaf kuat, tapi itu pendapat sebagian ulama. Kalau tidak salah yang mengharuskan adanya saksi itu Syekh Ahmad Syakir. Dia sarankan tetap ada saksi sehingga memang butuh dijatuhkan di pengadilan untuk talak tadi. Dari sisi ini sih saya dari dulu berpendapat seperti itu, dianggap lebih kuat gitu. Tapi kalau merujuk pada dalil-dalil yang ada, semuanya pakai ucapan, tidak mesti pakai saksi gitu. Iya. Wa iyyakum. Ya. Baik, selanjutnya masih resen, silakan. Ibu Aini HN. Silakan Bu Aini. Atau Ummu Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Jadi bagaimana tuh cara kita menghadapi suami yang marah ketika kita salah nih Ustadz? Nah, agar tidak sampai ditalak gitu Ustadz. Tidak sampai ditalak itu cuma bagaimana kuatnya suami nahan emosi gitu. Kalau suami bisa tahan, dia akan jaga kalimat itu. Kemudian yang kedua, pokoknya istri kalau tahu dalam keadaan seperti ini banyak-banyak minta maaf punya sama suami. Kalau dia memang ngaku dirinya itu salah. Sehingga kalau keadaannya seperti ini mudah-mudahan tidak sampai keluar kata talak dari suami. Baik, selanjutnya. Syukuran Ustadz. Iya, waalaikum. Afwan. Selanjutnya Ummu Aisyah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya, yang melanjutkan pertanyaan kemarin Ustadz. Apa itu? Tentang yang suami anak kerja di instansi pemerintahan yang sebagai honorer, yang gaji suami anak ini digaji oleh bank konvensional itu. Jadi kan anak udah tanya sama suami, katanya kayak kerjasamanya itu nggak ada tentang utang gitu Ustaz, nggak ada utang piutang gitu, hanya saja kayak setiap pendanaan yang ada di lembaga tersebut tuh disimpan di bank itu. Jadi misalnya kayak ada
pencairan dana itu langsung minta ke bank gitu Ustaz. Jadi lembaga tersebut meminta kayak komisi lah gitu ke bank tersebut untuk 10 orang yang honorer di lembaga ini untuk digajinya dari mereka gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan itu nggak ada sangkut pautnya ke bank tersebut gitu, nggak ada minta tanda tangan ke mereka atau apapun, tetap di bidangnya instansi pemerintahan ini gitu Ustaz. Itu gaji suami anak gimana hukumnya gitu, karena yang gaji kan bank itu, cuman nggak ada sangkut pautnya pekerjaannya gitu. Halal Bu, boleh. Alhamdulillah. Ya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan yang itu tadi, itu masalah penggajian saja itu Bu. Iya. Iya. Oh, alhamdulillah. Baik Ustaz, syukran ya Ustaz. Ji, Jazakallahu khairan. wa iyyakum. Ya, selanjutnya saya bacakan dari chat dulu Ustaz. Iya Bu. Bismillah, izin bertanya, apa ada pendapat mengatakan bahwa ketika menikah ternyata si wanita sedang hamil, maka pernikahannya tidak sah. Maka terkait hal ini, setelah anak yang dikandungnya lahir dan ingin melangsungkan pernikahan lagi agar tidak terjadi perzinahan, pertanyaannya bagaimana cara melaksanakan pernikahan tersebut secara sesuai syariat Ustaz? Saya sudah jelaskan ini di video di channel Rumeso TV. Nanti cari video judulnya Hamil di Luar Nikah. Solusi yang saya berikan di situ, pernikahannya sebenarnya sah. Apalagi menimbang Kementerian Agama atau kantor urusan agama di negeri kita itu masih menikahkan semacam itu. Mereka mengambil jalan fikih yang lain. Ada beberapa pertimbangan. Nah, kalau mau tahu jelas bisa buka di channel Rumeso TV, ada video saya tentang hamil di luar nikah. Tinggal cari dengan kata kunci itu saja ada. Ya, terus. Selanjutnya Ustadz, apabila mengucapkan talak melalui pesan chat, apakah sah talaknya? Talak lewat pesan chat sah. Ya, karena yang dipandang itu antara tulisan itu sama dengan ucapan lisan. Gitu ya. Ya, terus. Kemudian, Ustadz, saya masih bingung dan belum paham apa perbedaan antara talak, cerai, dan khulu. Talak itu dengan ucapan dari suami. Khulu itu istri minta pisah, istri gugat, kemudian ada kompensasi biaya tertentu yang nanti dia harus keluarkan. Kemudian yang ketiga apa? Cerai ya. Talak, hulu, terus? Cerai sama istilahnya kalau dalam bahasa kita itu dengan talak. Jadi talak sama dengan cerai. Ya, terus. Selanjutnya Ustadz, apabila sudah mengucapkan talak dan sudah tidak satu rumah selama tidak memenuhi kewajibannya masing-masing. Dan apabila tetapi status perceraian belum masuk pengadilan, apakah status ini sudah termasuk pisah? Kalau sudah ada kata ucap dari suami, saya talak kamu, maka sudah dianggap jatuh talak. Nanti masih berlaku masa iddah, masih boleh satu rumah. Gitu. Ada lagi? Lalu, Ustadz mau nanya, kalau talak yang harus mengulangi akad nikah atau akad ulang itu bagaimana Ustadz? Kalau sudah lewat masa iddah. Masa iddah sudah lewat, tapi ingat ya talaknya masih talak 1 dan 2. Kalau sudah talak 3 nggak bisa lagi ulang akad nikah. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau bilangnya saya pulangkan kamu ke ibu bapak kamu sekarang dan ayo kita urus ke pengadilan agama, apakah itu juga termasuk talak? Belum. Kalimat yang pertama, ayo pulang ke rumah orang tuamu sekarang, itu belum tegas, tergantung niat. Sedangkan ayo kita ngurus di pengadilan agama, itu juga baru ngurus, belum tentu juga jadi cerai di pengadilan agama. Ya, terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikhwan yang baru hijrah. Iya. Setelah gagal ta'aruf dengan akhwat yang baik agamanya, setiap kali sholat tahajud dan beristighfar, saya seringkali menangis. Saya takut saya bukan termasuk orang yang baik menurut Allah, karena teringat firman Allah, wanita baik untuk laki-laki yang baik. Apakah ini termasuk berprasangka buruk pada Allah?
Sekarang begitu, jangan pikiran ini berprasangka buruk atau tidak. Sekarang perbaiki diri. Karena tadi sudah banyak menyesal gitu ya. Perbaiki diri. Jadi high quality. Saya punya akidah yang kuat, iman yang kuat. Saya belajar agama lagi lebih serius gitu. Supaya dapat jodoh yang sama baiknya pula. Ya, terus. Ustadz, apabila suami sudah mengucapkan talak, Ya. namun sudah pisah rumah beberapa tahun dan istri tidak mau pisah, namun istri tidak memenuhi kewajiban sebagai istri, bagaimana sikap suami yang harus dilakukannya Ustadz? Tetap pisah atau rujuk? Kalau Setelah beberapa tindakan dan sikap istri tidak memenuhi kewajibannya, tapi tidak mau pisah. Yang jelas suami yang pegang masalah talak ini tadi seperti saya jelaskan kepada Pak Abdullah tadi yang awal ya. Itu seperti kartu kuning. Kalau dia mau jatuhkan, jatuhkan. Kalau dia mau tahan, tahan gitu. Jadi tergantung dia. Dia pandangnya bagaimana. Kadang bisa jadi wajib tadi, kadang talak bisa jadi sunnah, kadang talak bisa jadi makruh, kadang talak bisa jadi haram. Bisa juga mubah. Terus. Apabila suami malas kerja, tidak menafkahi anak istri, apakah istri boleh minta khuluk setelah berlangsung sekitar 6 tahun? Kalau dia pandang mudorotnya lebih besar daripada maslahat, bisa dia gugat cerai. Baik. Selanjutnya saya panggilkan Bapak Lukman Hari Mulia. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin nanya tentang hadis yang bahwa setan itu mempunyai andil dalam memisahkan pasangan suami istri, dan ketika menyampaikan hal itu kepada pimpinannya iblis itu merasa bangga. Apakah hadis itu sahih atau gimana? Iya, di situ ada. Saya coba tilik dulu, beberapa ulama sebutkan itu ya. Tapi saya tilik dulu riwayatnya. Setahu saya itu masih bisa diterima riwayat tersebut. Oke. Iya. Ada lagi yang resen? Selanjutnya Ibu Alicia dari Bogor. Ibu Alicia atau Bapak Malik Aziz. Silakan Pak Malik Aziz. Assalamualaikum. Alicia tadi? Ya, Ibu Alicia. Benar Pak Malik. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, tadi kan disampaikan kalau talak benci katanya ya. Iya. Lalu bagaimana ada pernyataan sebagian pihak yang mengatakan bahwa talak itu sebetulnya amal solih. Jadi sebagai bentuk kesabaran atas takdir Allah terhadap kondisi rumah tangga seseorang, dan mereka menisbatkan kepada kisah di mana Rasulullah pernah mentalak Hafsah di situ, Ustaz. Dan apakah hadis tersebut terkait dengan Rasulullah yang pernah mentalak Hafsah itu sahih, Ustaz? Itu benar. Kalau kisahnya Hafsah benar, tapi kalau dibilang dapat pahala secara mutlak belum tentu. Tergantung tadi hukumnya keadaan ya. Kan ada keadaan yang wajib, yang sunnah untuk talak, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Bahkan talak bisa jadi berdosa gitu. Jadi tidak selamanya dapat pahala, ada juga yang dapat dosa, tergantung keadaan. Gitu. Satu lagi pertanyaan, Ustaz. Iya. Kalau misalkan ada seorang yang bertaadud lalu kemudian sang istri itu tidak terima dengan taadud suaminya, lalu kemudian memberikan lakop-lakop yang tidak baik kepada istrinya yang lain, dan kemudian menantang suami untuk menceraikannya. Lalu suami mengatakan jika memang sudah tidak taat lagi kepada suami dan tidak menganggap lagi nasihat suami, silakan ajukan gugatan cerai ke sana. Nah, itu apakah termasuk ucapan talak, Ustaz? Kalau ucapannya belum. Dia belum kalimat tegas itu. Kalimat tegasnya itu saya talak kamu gitu. Kalau bilang saya ayo kita ngurus gitu. Ngurus belum berarti. Tunggu kalimat tegas. Baik, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Baik, terakhir dari Zoom silakan. Silakan Bapak Malik Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya mau nanya, Ya. apabila terjadi perceraian, Iya. terus punya anak, Iya. anaknya itu yang satu dewasa, yang satu masih balita, menurut agama ikut siapa itu anak? Yang dewasa nanti terserah dia mau ikut siapa. Kalau yang masih anak-anak nanti dia ikut ibu. Kalau sebelum 7 tahun. Kalau udah 7 tahun? Nanti dia terserah dia mau pilih siapa. Bapaknya nggak kerja. Bapaknya nggak kerja, berarti nanti keputusannya di pengadilan, Bu. Iya. Gitu, cukup? Baik, itu saja untuk malam ini. Insya Allah yang belum saya sempat jawab, saya mohon maaf. Besok pagi bisa ditanyakan atau kesempatan besok malam juga masih bisa. Kita masih ada 1 malam untuk bahas kitab Bulughul Maram. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya, sehingga kita terus istiqomah dalam belajar, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dijauhkan dari segala macam keburukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.